Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersuka cita senantiasa dalam segala keadaan apapun. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu ada buat setiap kita, selalu menolong kita, menguatkan, mendukungkan kita. Khususnya pada malam hari ini, kita rindu bahwa setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang senantiasa boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat anugerah, buat kemurahan Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Engkau yang selalu memberikan kami penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini patut kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami rindu Tuhan bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan yang adalah berkat bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya firman-Mu yang sanggup memperbaharui, memperbaiki kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu Bapa. Berkati kami malam hari ini Tuhan. Urapilah kami semua ya, setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, kami boleh pahami, bahkan kami boleh lakukan ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan mengurapikan hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan menyucikan dan menguduskan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau melayakkan kami pada malam hari ini untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh selalu bersyukur dan tetap bersuka cita dalam keadaan apapun ya. Khususnya pada malam hari ini kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh mendengar suara Tuhan ya, melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku." Ya. Firman Tuhan malam hari ini berbicara atau dengan tema hutangmu sudah dihapuskan. Ya, hutangmu sudah dihapuskan. Memiliki hutang yang besar, ya, mungkin kita pernah atau mungkin saat ini kita ada yang mempunyai hutang. Dengan segala keadaan kita mungkin berusaha untuk membayar hutang itu, namun kita tidak bisa membayar hutang itu ya. Lalu tiba-tiba jika ada orang yang menghapus hutang saudara pada malam hari ini, apa yang saudara rasakan ya? Tentu jika saya punya hutang lalu saya tidak bisa bayar, dan orang tersebut ya, yang memberi pinjaman kepada saya lalu mengatakan, "Sudah, hutang sudah dihapuskan." Betapa hati saya bersyukur, betapa hati saya girang ya, betapa saya berbahagia, betapa hati saya lega ya, ketika saya mendengar satu perkataan bahwa hutang sudah dihapuskan ya. Malam hari ini mari kita kembali membaca pembacaan kita. Kita akan membaca dalam
kita akan pelajari dalam satu perikop di atas ya. Judul perikop di atas adalah Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Tadi kita membaca di bagian yang ke-32, yaitu bahwa hutangmu sudah dihapuskan. Perikop di atas berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Ya, saya bacakan ayat 21 sampai yang 35 nanti pembahasan kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali." Ya, sampai 70 kali 7 kali. Tadi Petrus mengatakan, apakah sampai 7 kali? Tapi Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Berapa? 490. Berarti kalau dalam 1 tahun itu 365 atau 364. Ini dikatakan 70 kali 7 berarti 470. Ya. Berarti betapa setiap hari kita harus memberikan pengampunan itu. Ya. Dan itu tentunya tidak mudah. Nah, di sini dikatakan ini perikop ini adalah pelajaran ketika Yesus mengajar. Ya, itu oleh sebab itu dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Lalu ayat yang ke-23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, mari kita terus perhatikan bacaan ayat ini untuk bisa menjawab pertanyaan daripada Petrus. Ya, mengapa Yesus menjawab sampai 70 kali 7? Ya, di sini ya Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan surga seorang seumpama raja yang hendak mengadakan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ya, saya ulang ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ya. Ayat 23 mengatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang telah melakukan perhitungan hutang kepada hamba-hambanya. Dan di situ dikatakan ada hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Lalu hamba itu tidak bisa melunasi, tidak bisa membayar hutang. Lalu yang diadakan raja itu timbullah belas kasihan dan raja menghapus hutang hamba itu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tahukah saudara bahwa berapakah 10.000 talenta itu? 10.000 talenta itu bernilai 6.000 dinar. Ya, berarti kalau 10.000 dikali 6.000 dinar itu 60 juta dinar hutangnya. Kalau dirupiahkan berapa? Kita harus ke dinar dikalikan berapa rupiah. 1 dinar bisa 48.350.
berapa, 2 triliun atau berapa hitungannya ya Bapak Ibu Saudara, sangat besar hutang hamba ini, tentu tidak bisa membayar. Hal kerajaan surga berbicara tentang pribadi Allah ya. Hal kerajaan surga bukan soal makan minum pakai, kata Roma 14 ayat 7, tapi soal sukacita ya, soal damai sejahtera ya, soal kebenaran. Jadi kerajaan Allah adalah bukan soal makan minum pakai, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah berbicara pribadi Allah ya. Bagaimana di situ dikatakan hal kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang telah memberikan pengampunan, yang telah menghapus dosa, menghapus hutang seorang hamba ini ya. Artinya bahwa hal kerajaan Allah itu pribadi Allah yang mengasihi, pribadi Allah yang berbelas kasihan. Dikatakan di ayat yang 30, ayat yang ke berapa tadi? Ayat 27 ya. Ayat yang ke-27 dikatakan lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Ya. Ini menunjukkan betapa Tuhan memiliki kasih yang besar ya, kepada hambanya. Memiliki tergeraklah belas kasihan. Jadi hal kerajaan Allah berbicara pribadi, sifat Allah, yaitu di mana Allah memiliki pengampunan, Allah memiliki kasih. Ya, orang yang mengampuni adalah orang yang memiliki belas kasihan. Tanpa belas kasihan, ya, kita tidak bisa mengampuni. Dikatakan bahwa tergeraklah hati raja itu dengan belas kasihan, maka menghapuskan semua hutang daripada hambanya. Ini menunjukkan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah ya, diberikan kepada kita. Bukankah kita seorang yang berhutang kepada Tuhan? Hutang kita mungkin besar seperti hamba ini, dan kita tidak mungkin bisa membayar hutang kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ya, seperti saya katakan tadi, nilainya tidak bisa. Nilai berapa itu tadi tidak bisa terlunaskan oleh seorang hamba. Tetapi hanya dengan hati Allah yang penuh belas kasihan, menghapus segala dosa, menghapus segala hutang kita. Hutangmu sudah dihapuskan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hamba ini mendapatkan kemurahan oleh rajanya. Ya, hamba ini memperoleh kasih karunia. Kasih karunia ini adalah hal yang harusnya tidak layak untuk menerima, tetapi hamba ini layak menerima daripada kasih karunia Allah. Ya, daripada kasih karunia raja. Demikian kita telah menerima kasih karunia, pengampunan yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang tidak bisa dinilai betapa besarnya kasih karunia Allah. Kasih Allah yang besar. Hanya Bapa yang bisa. Bapa di surga yang dapat memberikan itu semuanya bagi kita. Tuhan yang berlimpah-limpah kasih karunia-Nya. Ya, hal kerajaan surga seumpama raja yang telah menghapuskan segala hutang kita. Ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan membaca kelanjutan dari pembacaan firman Tuhan ya, ayat yang ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Bapak Ibu, perumpamaan ini coba ini pelajaran buat kita ya. Hamba ini telah dibebaskan hutangnya. Tadi saya katakan berapa hutangnya? 10.000 talenta. Lalu kawannya ini punya hutang berapa? 100 dinar. 1 talenta, saya katakan tadi bahwa 1 talenta itu 6.000 dinar. Hutang kawannya 100 dinar. Tidak sampai 1 ya, talenta. 100 dengan 1 talenta aja 6.000 dinar itu jauh sekali perbandingannya, apalagi 10.000. Itu hutangnya sudah dihapuskan. Hutang yang banyak itu dihapuskan. Namun apa yang dilakukan oleh seorang hambanya ini, hamba yang telah dihapuskan hutangnya, ternyata dia tidak memiliki ya hati yang berbelas kasihan seperti tuannya raja. Dia tidak melakukan apa yang sama telah dilakukan oleh tuannya ya. Dia tidak memperlakukan kawannya seperti yang dia telah terima daripada raja itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ya, pelajaran penting buat kita semuanya. Dikatakan, judul perikop dikatakan tentang pengampunan ya, bahwa hidup kita ya harus memiliki pengampunan. Petrus bertanya kepada Yesus, gurunya Yesus, yaitu bahwa berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Tidak, 70 kali 7. Kita telah diampuni dosanya, hutang kita telah lunas dibayar, dihapuskan. Tidakkah kita bisa mengampuni ya, atau menghapuskan hutang atau dosa orang lain kepada kita? Di sini kita belajar, dan Tuhan mau bahwa setiap kita yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, menerima belas kasihan daripada Tuhan, demikian juga kita harus hidup di dalam belas kasihan itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah ya, tadi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita ya. Ketika kita dihapuskan hutangnya, kita merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bagi setiap kita yang juga mau memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, itu di dalam diri seseorang yang telah menerima kasih karunia Allah, yang telah menerima kerajaan surga itu di dalam dirinya, harus hidup seperti orang-orang ya, yang harus orang-orang hidup dalam kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera ya. Orang yang kalau tidak bisa mengampuni, bagaimana hidupnya bisa damai sejahtera? Bagaimana hidupnya penuh dengan sukacita? Orang tidak mengampuni itu orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita diperintahkan untuk orang seperti itu, untuk cari dahulu kerajaan Allah dan tinggal di dalamnya. Tinggal, kita harus hidup. Kerajaan Allah ada dalam diri kita. Adakah diri kita ada damai sejahtera? Ketika kita punya kerajaan Allah, ada kerajaan Allah dalam pribadi kita ya, kita bisa melepaskan pengampunan. Tidak hanya 70 kali 7 kali seperti kata Yesus, tapi seperti dikatakan, seberapapun kesalahan orang lain terhadap kita, seberapapun dosa orang lain terhadap kita, kita bisa melepaskan pengampunan karena kita telah menerima pengampunan. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kepada setiap kita sebagai orang percaya, ketika kita berdoa, dikatakan, ampunilah akan kesalahan kami. Doa Bapa kami ya, betapa penting itu doa Bapa kami harus selalu
Ketika kita berdoa, ya, ternyata pengampunan itu penting. Kita harus memohon pengampunan. Lalu kita juga tidak hanya memohon pengampunan, tetapi kita berani melepaskan pengampunan untuk orang lain. Ya, bahkan di dalam doa Bapa kami, ya, Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15, ya, ditutup ayat itu dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hutang kita sudah lunas dibayar. Betapa penting kita juga harus, ya, mengampuni, menghapus segala kesalahan orang lain itu dalam diri kita, ya, yang penuh dengan dosa. Tetapi kita dengar oleh kemurahan Allah bahwa hutang kita telah dibayar, ya, hutang kita yang besar telah dilunaskan, telah dihapuskan, ya. Oleh sebab itu di dalam PL dikatakan bahwa angka 7 itu sempurna, bahwa penghapusan setiap orang yang berhutang, ya, berhutang kepada kita, bangsa Israel itu ada aturan yang diatur di dalam hukum Taurat itu bahwa ada penghapusan, ya, penghapusan hutang. Ketika saya memberi pinjaman kepada seseorang lalu selama sampai 7 tahun orang itu tidak melunasi, maka saya harus memberikan penghapusan hutang kepada seseorang, ya. Makanya Petrus mengatakan, apakah sampai 7 kali saya harus mengampuni? Ternyata Tuhan katakan lebih daripada itu, ya, lebih daripada 7, lebih sempurna lagi, ya. Itulah kasih Tuhan yang sungguh sempurna bagi kita. Jadi mari kita baca kembali ayat yang selanjutnya, ya. Ayat yang ke-30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu tadi, ya, hamba yang berikan sampai dilunaskan hutangnya. Maka ayat 31, melihat itu kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengampuni engkau? Ya. Ya, tadi kata bahwa hidup kekristenan kita tidak hanya kita menerima, tetapi bagaimana kita juga harus memberi, ya. Jangan cuma kita ingin menerima berkat, tapi tidak mau memberi, ya, tidak mau mengulurkan tangan, ya. Kita maunya diampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan dikatakan mengingatkan kita kepada kita bahwa bukankah engkau pun harus mengasihani, ya, atau mengasihani. Saya ulang, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ya, diingatkan kembali, jika engkau hari ini belum dapat mengasihi atau mengampuni orang yang telah bersalah kepada engkau, ingatlah selalu bahwa Tuhan telah menghapus hutang. Ya, ingatlah selalu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan telah berbelas kasihan, ya, kepada kita. Jangan kita disebut sebagai hamba yang jahat seperti dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Hamba yang jahat yang tidak tahu berterima kasih, ya, tidak mau melakukan apa yang telah Tuhan lakukan dalam diri, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang ke-34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu,
tadi hambanya, ya hamba yang punya utang banyak tadi sudah dihapus. Lalu karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan raja, tidak memiliki hati seperti tuannya, maka hutang yang tadi dihapus itu ditanggungkan kembali. Bapak Ibu, kasih karunia telah diberikan bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mengerjakan kasih karunia itu, tidak menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, maka kasih karunia Allah akan diambil kembali. Ya. Pengampunan, tadinya Tuhan sudah mengampuni kita. Maka ketika kita tidak bisa menggunakan kasih karunia Tuhan itu, maka tidak akan ada pengampunan lagi bagi kita. Haruslah ingat itu. Jangan kita menerima pengampunan, kita sudah dihapuskan dosanya, kita berbuat dosa lagi. Tetapi mari kita mau perbaiki, bertobat. Ya. Katakan ayat 35, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu. Sebab itu janganlah kita menjadi orang yang jahat seperti hamba tadi, hamba yang jahat. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan itu dan hidup di dalam kasih karunia. Ya, ingatlah selalu bahwa hutangmu telah dihapuskan. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kita boleh belajar pada hari ini seperti Petrus telah mendengar pengajaran daripada gurunya yaitu Yesus. Demikian juga kita malam hari ini dalam waktu yang singkat kita mau terus tetap belajar kepada Tuhan Yesus, yaitu supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk menerima janji Tuhan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita telah menerima Yesus, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan Dia tinggal di dalam diri kita. Hidup kita harus mengalami kerajaan surga, ya, karena Yesus tinggal di dalam setiap hati kita yang percaya. Hidup kita harus bebas dari segala dosa. Hidup kita harus dalam damai sejahtera, yaitu ketika kita bisa hidup mengampuni orang lain, hidup dalam kasih. Kita bisa mengalami sukacita. Ya, ingatlah selalu bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang mengasihi. Tuhan juga Tuhan yang adil. Dia akan memperlakukan kita dengan adil. Ketika kita bersalah, pasti kita akan mendapatkan peringatan, ya, bahkan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ketika kita melanggar firman-Nya, ketika kita tidak melakukan firman-Nya. Sebab itu, bila hari ini kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, kita mau terus mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-Nya. Hari ini pelajaran untuk melepaskan pengampunan karena hutang sudah dihapuskan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau terus belajar di dalamnya Bapa. Kami mau belajar seperti Engkau Tuhan Yesus, yaitu memiliki hati yang berbelas kasihan, hati yang mengampuni ya Bapa surgawi. Karena kami telah mengecap kasih karunia daripada Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu Tuhan, Engkau yang telah menghapuskan segala hutang dosa kami Tuhan Yesus. Kami telah dibebaskan oleh Tuhan. Demikian juga kami mau hidup bebas Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tidak ingin hidup dalam belenggu Tuhan, dalam hutang-hutang dosa lagi Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam dosa lagi Tuhan, seperti hamba yang jahat ini Tuhan. Tapi kami mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari Tuhan tolong terus kami, topang kami ya Bapa. Peliharakan roh jiwa tubuh kami, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami terus bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, sampai rupa Kristus makin nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Bahkan kami boleh menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa sekali. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berjanji adalah setia dan adil ya Tuhan. Engkau akan menepati Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dan lalai. Hari Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami lemah Tuhan ketika kami harus menerima janji daripada Tuhan. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap mengasihi Engkau ya Bapa surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong kami. Jika ada yang sakit pada malam hari ini, kiranya oleh tangan-Mu yang berlubang paku menjamah kami semua, hingga kami boleh disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa firman Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang mulai undur Tuhan mulai kembali datang, yang susah boleh dihiburkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, yang terikat boleh dilepaskan segala ikatan dunia ini ya Bapa, yang membelenggu setiap kami Bapa. Kami rindu dan kami mau Tuhan bebas Tuhan. Bapa surgawi menyerahkan kehidupan setiap rumah tangga, anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dari yang usia batita sampai Tuhan mereka yang sudah dewasa. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami, berikan kesehatan, berkati di dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pekerjaan, dalam jodoh mereka. Tuhan yang menyediakan, memberkati para orang tua, suami istri. Tuhan berkati rumah tangga Tuhan Yesus. Kiranya Kristus ada di dalam setiap rumah tangga, dan setiap kami boleh menjadi apa yang Tuhan inginkan, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Di dalam keluarga kami Tuhan Yesus, suami istri diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan hikmat daripada Tuhan, untuk dimampukan mendampingi putra-putri kami Tuhan dalam tumbuh kembang, dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati Tuhan para suami, para kepala rumah tangga dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan menolong ya Bapa. Berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang hidup sebagai janda dan duda. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Kiranya boleh jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Umat-Mu yang Kau tanam di pelataran, kiranya boleh bertumbuh Tuhan, bertunas lebat dan berbuah-buah ya Bapa. Boleh melayani Tuhan melalui jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, melalui Bapak Gembala dan para pengurus yang ada di dalam. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Gembala dengan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk dimampukan mengajar kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Tuhan tempat ibadah kami. Jika ada yang kami butuhkan Tuhan untuk perbaikan untuk rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan, untuk umat-Mu bersama-sama memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk boleh memperhatikan pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, memberkati organisasi kami GSJPDI. Melalui organisasi ini Tuhan, kiranya kami boleh diberikan kebebasan untuk kami boleh tetap beribadah. Kami boleh memberitakan Injil-Mu di mana-mana Tuhan Yesus. Melalui organisasi kami, Tuhan berkati ya Bapa para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati Tuhan Yesus bangsa negeri kami, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi negeri bangsa kami, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan menolong supaya dia boleh tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk bungkus roh jiwa tubuh kami dengan kuat kuasa
darah Kristus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati engkau yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkati engkau yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkati pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Nama Tuhan, shalom.